Yang download boleh, download langsung download boleh. Ya. Jadi sebelum disebar, dicek dulu di itu jalanan 7. itu baru Yang baru biru boleh. Nah, itu otomatis. Ya, oke. Jadi Pakai download. Ya, belum itu lagi. Ya, saya download. ngomong apa? Dulu sebelum dipecah itu, tapi tidak dulu. Harus sudah DPT. Oh, DPT. Oh, Nah, sementara kalau misalnya dia belum kasih password oh gitu. Oke, ya. Halo, ujian dulu. Di atas di bawahnya download. Ah ya. Nggak ada tuh. Belum download. Ujungnya belum download. Balik lagi ke halaman Zoom tadi. Berikut aja. Ya, download. Betul. Nomor
coba buka dunia. Bukan, itu ke aplikasi desktop. Di sana apa Pak santai? Iya, buka nah. Join deh, join. Boleh. Terus tadi udah tahu ID-nya. Bukan. Dulu. Ya, itu 9, 10, 24. Coba ya, boleh. Boleh. Besok ya. Kalau ujian kapan itu? Tadi udah dikasih tahu sama Pak Supriyanto untuk apa sekarang masuk ke chip ini sekarang itu udah paham ya, udah ada masalah ya. Chip mantap. Oke. Ya. Sukses. Harus nunggu penguji dulu ya Mbak Tessa.
Ya, jika di SMM itu sebabnya teman-teman tidak pernah
Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Tessa. Ya, selamat pagi Bu Irna. Ini masih nunggu Pak Pak Lego. Lego, nggih? Pak Iya, Lego dan Pak Iya. Yudo, Bu. Oh iya, Pak Yudo masih ada sama kita tadi. Mm-mm. Tak jawi leben nganu. Iya. Tapi terus Pak Lego mengkonfirmasi mau agak terlambat, mboten Mbak Deta? Mau terlambat atau bagaimana? tidak ada konfirmasi tuh Bu. Oh gitu ya. Ya sudah, kita tunggu sebentar. Soalnya ketuanya kan Pak Lego. Oh iya Bu. Mas Wawan, oh ini Mas Wawan karena ada persiapan yang lain. Oh nggak ada kan. Ya sudah, kita tunggu dulu aja ya Mbak Tessa. Baik Bu.
Pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, ketuanya siapa Mbak ya ini? Pak Lego, Pak. Oh, Pak Lego, nunggu Pak Lego ya ini. Iya, Pak. Oke, nun. Sejahtera. Yang saya hormati Bu Dr. Sasmini, Bu Dr. Enatia, dan Saudara MG Tessa Deta dan rekan-rekan yang hadir dalam acara ujian seminar proposal MG Tessa Desa dengan judul aspek keadilan penentuan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kulon Progo, Yogyakarta, Solo di Kabupaten Klaten. Oke, karena ini ujian proposal dan kebetulan Pak Dr. Lego Karjoko belum bisa hadir dan saya ambil alih supaya waktunya juga lebih efektif karena Bapak Ibu yang ada di juga ada kegiatan yang lain. Oke, Saudara MG Tessa, sebelum Anda menyampaikan pemaparannya, saya minta Anda untuk berdoa dulu. Iya, Pak. Cukup. Ya, saya persilakan Mbak MG Tessa Deta untuk menyampaikan proposalnya dan presentasinya kurang lebih nanti 10-12 menit Mbak ya. Mohon Baik, nanti Pak. menyelesaikan waktunya. Monggo saya Baik, persilakan Pak. Mbak Tessa Selamat Deta. pagi semuanya. Terima kasih atas Mbak, sebentar Mbak, saya belum selesai. Iya, Pak. Gitu ya Mbak Tessa, silakan waktu saya persilakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Dr. Lego Karjoko, SHMH, Ibu Dr. Erna Diakusumuawati, SHM Hum LLM, Ibu Dr. Sasmini, SHLLM, Bapak Yudo Taruno Muryanto, SHM Hum, sebagai Dewan Penguji, dan teman-teman saya yang saya sayangi, kepada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Aspek Keadilan Penentuan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo, Yogyakarta, Solo di Kabupaten Klaten. Latar belakang masalah, tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena dalam kegiatan manusia banyak berhubungan dengan tanah. Hubungan tersebut antara lain bahwa tanah merupakan mata pencaharian, tempat mendirikan bangunan untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Pada dasarnya, kehidupan manusia sejak dahulu tidak bisa dilepaskan dengan manusia yang lain dan benda dalam ini termasuk juga tanah. Melihat arti penting tanah tersebut, maka dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagai realisasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka pada tanggal 24 September 1960 diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria atau yang disebut UUPA. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada asas bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUPA. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi daripada fungsi sosial hak atas tanah dengan persetujuan pemilik tanah. Persetujuan tersebut dilakukan untuk mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah untuk sendiri, terutama pemegang hak milik. Dengan demikian, hak asasi warga masyarakat dikorbankan pada negara kita menganut prinsip rule of law yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan berbagai agar pembangunan tetap berjalan, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang terlaksana dalam pengadaan tanah. Tanah merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia, mengingat sebagian besar kehidupan bergantung pada tanah, pentingnya fungsi tanah dan peran tanah bagi kehidupan masyarakat.
maka perlu adanya suatu landasan hukum yang menjadi pedoman dan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian pertanahan, khususnya pada persoalan pengadaan tanah pengadaan atas tanah untuk kepentingan umum. Pada saat ini permasalahan banyak yang muncul mengenai tanah, terutama dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga kebutuhan akan tersedianya tanah untuk keperluan pembangunan tersebut memberi peluang terjadinya pengambil alihan tanah untuk berbagai proyek, bagi untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan bisnis dalam skala besar maupun skala kecil. Dengan latar belakang masalah tersebut, penulis akan mengangkat tentang aspek keadilan penentuan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jakarta Solo di Kabupaten Klaten. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada zaman ini berkembang pesat, misalnya untuk pembangunan jalan tol, pembangunan sarana prasarana kesehatan, pemakaman jalan raya, waduk, dan lain sebagainya seperti yang tercantum dalam pasal 18 UU PA. Mengingat hal tersebut, hak atas tanah yang dicabut untuk kepentingan umum, maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi kepada masyarakat setempat yang terkena dampak dari pencabutan hak atas tanah tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan keadilan bagi masyarakat setempat. Dari latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah mekanisme penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Klaten sudah berkeadilan? Kedua, apakah peraturan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah berbasis keadilan? Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk membangun jalan tol di Kabupaten Klaten sudah memperhatikan keadilan bagi masyarakat setempat atau belum. Yang kedua, untuk mengetahui apakah peraturan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah berbasis keadilan atau belum. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan khususnya dalam bidang pertanahan, dalam memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat setempat yang terkena dampak dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut. Landasan teori yang pertama, tinjauan tentang ragam teori keadilan. Teori keadilan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan asas-asas yang berlaku menurut Undang-Undang Pengadaan Tanah. Asas-asas dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah tersebut dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keikutsertaan, asas kesejahteraan, asas keberlanjutan, asas keselarasan, asas keadilan merupakan salah satu asas yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Yang dimaksudkan asas keadilan dalam pasal ini adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk mendapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Yang pertama, teori keadilan berdasarkan utilitarianisme. Dalam teori ini, manusia sebagai pribadi tidak dipedulikan karena pembagian kekuasaan tidak disinggung. Hak individu harus berada di bawah kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Orang dituntut mencapai suatu kepuasan yang sebesar mungkin, tapi di sisi lain orang tertentu mengorbankan diri demi kebahagiaan yang lebih besar bagi kelompok lain. Kepuasan yang lebih dasar bagi sekelompok orang merupakan kompensasi bagi berkurangnya kepuasan bagi kelompok lain. Maka dalam teori ini cenderung menganggap bahwa kebahagiaan setiap orang adalah sama dan kepuasan yang umumnya dipahami dalam arti kepuasan material diangkat menjadi ukuran yang dianggap valid dan mengikat. Sehingga seolah-olah kepuasan dapat dikalkulasikan secara matematis, meski sesungguhnya kepuasan tidak pernah dapat dikalkulasi secara matematis. Dalam teori ini dikritik dan dianggap lebih menggunakan asas manfaat atau the good dan mengesampingkan asas hak atau the right.
sehingga tidak mampu menghadapi dua permasalahan moral, yaitu masalah yang berkaitan dengan hak dan masalah yang berkaitan dengan keadilan. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pencabutan hak atas tanah, pembebasan tanah, sampai dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun dalam praktik pelaksanaannya tampak menganut atau dipengaruhi paham utilitarianisme. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jelas mengutamakan asas manfaat daripada asas hak. Mereka yang terkena pencabutan hak atas tanah maupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah orang-orang atau sekelompok orang yang diminta berkorban demi kepentingan umum. Hak-hak individu harus berada di bawah kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi tidak heran bila kerugian yang diganti hanyalah kerugian fisik seperti tanah, bangunan, dan tanaman saja. Sedangkan kerugian non-fisik tidak diperhitungkan. Menurut John Rawls, suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak di mana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum selalu menyebutkan kesepakatan sebagai dasar untuk menentukan lokasi rencana pembangunan, bentuk ganti rugi, dan besarnya ganti rugi. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan salah satu asas yang melandasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah asas kesepakatan. Menurut ketentuan undang-undang ini yang dimaksud dengan asas... Jangan dibacakan ya, poin-poinnya saja, enggak apa-apa ya nanti ya. Baik Pak, kesepakatan adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Teori keadilan berdasarkan liberalisme bahwa tiap orang karena kodratnya sebagai makhluk yang bebas memiliki peluang yang sama dan tanpa batas untuk menumpuk uang dari properti yang berharga sebanyak tanah yang telah digarap, ditanami, diperbagi, dan dipelihara, serta digunakan hasilnya sebanyak itu hak miliknya. Demikian merupakan keadaan yang terjadi jika terciptanya ketidaksamaan. Ketidaksamaan dalam jumlah harta kekayaan ini membuat manusia terpecah dalam status beraneka ragam. Dengan demikian, keadaan alamiah yang serba harmonis berubah menjadi keadaan perang ditandai dengan permusuhan. Perjanjian inilah melahirkan negara yang makmur atau yang disebut Commonwealth. Tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga yang mengadakan perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dapat dianggap adil apabila memberikan para warganya bertindak sesuai kebebasan dan kemampuan masing-masing dan tidak boleh mengintervensi tiap-tiap orang untuk mengumpulkan moral sebesar-besarnya. Negara tidak berperan untuk menciptakan pemerataan antara pemodal dan orang-orang. Tugas negara adalah menjamin terlindungnya kehidupan dan harta milik tiap orang-orang. Teori keadilan berdasarkan Pancasila, khususnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma sebagai tuntutan keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecah konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur yang proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai. Lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan, dan penghisapan oleh penjajahan Belanda. Pancasila merupakan cita-cita hukum kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusun dan perubahan hukum positif di Indonesia. Prinsip kelima dari Pancasila jelas mengandung makna tentang kesetaraan, hak asasi manusia, dan kewajiban dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap orang memiliki martabat yang sama seperti makhluk Tuhan. Tujuan dan prinsip ini adalah untuk mewujudkan
tingkat kondisi layak di mana tidak ada penderitaan, kesengsaraan atau kemiskinan serta memungkinkan individu untuk hidup sebagai manusia yang utuh. Dengan demikian, dalam prinsip ini secara fundamental mempertahankan martabat manusia dari setiap warga negara. Oleh karena itu, gagasan keadilan sosial harus diterapkan juga dalam realisasi pribadi sebagai manusia yang bermartabat. Tinjauan tentang teori sistem hukum. Teori sistem hukum menunjuk sebagai suatu wujud atau esensitas atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagian ini memberikan gambaran bahwa sistem hukum tersusun dari sekumpulan komponen atau bagian yang berkaitan, bergerak, melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai keseluruhan tujuan bersama. Teori sistem menurut Lon Lovis Fuller terdapat 8 hal yang menjadi penyebab kegagalan hukum, diantaranya sebagai berikut. Iya, mungkin poin-poinnya saja, Mbak, tidak semua teori nanti Mbak sampaikan ya. Yang pertama, law shall be general. Yang kedua, the shall be promulgated, that citizens make known the standards to which they are being held. Yang ketiga, retroactive rulemaking and application shall be minimized. Yang keempat, law shall be understandable. Yang kelima, free of contradiction. Yang keenam, law shall not require conduct beyond the bounds of those effects. Yang ketujuh, the shall remain relative constant time. Yang kedelapan, the shall be choice between the laws and their actual administration. Dari kedelapan aturan tersebut sangat diperlukan sebagai kondisi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tujuan agar tercapainya suatu kepastian dalam suatu penentuan ganti rugi yang dilaksanakan. Teori sistem hukum menurut Ronald Dworkin. Teori hukum Ronald Dworkin dimaksudkan untuk menyediakan jalan keluar atas kebuntutan yang dihadapi oleh liberalisme yang menekankan pentingnya hak dan keabsahan individual dan positivisme hukum yang memberi penekanan pada kategori yang ketat. Tinjauan tentang pengadaan tanah. Yang pertama, kepentingan umum. Istilah kepentingan umum menjadi titik sentral pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 6 merumuskan pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Musyawarah. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah. Di dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan tidak menyebutkan pengertian musyawarah. Namun, dalam setiap pasal-pasalnya kita dapat melihat bahwa terdapat penyebutan istilah musyawarah. Pengertian musyawarah sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, yaitu kegiatan mengandung proses saling mendengar, saling memberi, dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. Dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah ini terdapat hal-hal yang penting harus diperhatikan. Yang pertama, lokasi musyawarah. Yang kedua, isi musyawarah. Yang ketiga, penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Ganti rugi. Ganti kerugian dalam pengadaan tanah adalah merupakan unsur terpenting dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ganti kerugian ini diberikan oleh pihak pemerintah atau instansi yang membutuhkan tanah untuk membangun sarana kepentingan umum. Ganti kerugian dikatakan sebagai unsur terpenting karena berkaitan langsung dengan hak-hak para subjek hak atas tanah yang dilepaskan. Sebab pengadaan tanah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya. Mbak Dea,
Mohon maaf Mbak, bisa poin-poinnya saja ya Mbak, waktunya sudah melebihi tadi, sehingga Baik, Pak. penguji bisa tahu apa yang disampaikan Mbak Dea. Musyawarah Mungkin penentuan ganti usul- kerugian dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dalam musyawarah pelaksana pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang. Yang kedua, pelaksana pengadaan tanah membuat penetapan mengenai bentuk ganti kerugian berdasarkan berita acara kesepakatan. Ganti kerugian dalam bentuk uang dapat diberikan melalui mata uang rupiah. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian ganti kerugian dilakukan bersama dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. Pemberian ganti kerugian dilakukan paling lama 14 hari kerja. Kerangka berpikir. Yang pertama, teori keadilan. Yang kedua, teori sistem hukum. Yang ketiga, pengadaan tanah. Dan peraturan perundang-undang yang terkait dengan pengadaan tanah. Mekanisme penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Klaten. Apakah sudah berkeadilan atau belum peraturan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diterapkan, apakah sudah berbasis keadilan atau belum? Tujuan dari pengadaan tanah yang dimaksud untuk menyediakan tanah bagi pelaksana pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, merupakan suatu penelitian hukum yang suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan secara konseptual. Yang ketiga, jenis dan bahan hukum. Bahan hukum primer berupa undang-undang yang berlaku. Saudara Tessa, Pak Lego mau bicara itu. Baik, Pak. Mbak Tessa ya. Mbak Tessa, sudah kepanjangan, cukup. Saya pikir juga tim penguji sudah membaca juga. Mungkin langsung ke, mohon maaf tadi terlambat. Sebelum di jalan tadi sudah saya coba, tapi nggak bisa masuk-masuk. Terima kasih Pak Yudo sudah membuka tadi. Melanjutkan saya, karena saya pembimbing, maka ini kita manfaatkan untuk fokus mengkritisi yang sudah dibuat Mbak Tessa, dimulai dari mungkin yang paling sibuk di sini, yang agenda banyak Bu Sasmini ya mungkin ya. Monggo Bu Sasmini. Halo Bu Sas. Bu Sasmini. Bu Sasmini masih masak. Kita beralih ke Bu Irna saja yang sudah siap. Monggo Bu Irna. Matur nuwun Pak Lego, ini kebetulan Pak Yudo, Bu Sas, dan saya ini memang berbarengan ada acara di LPPMP, ada 2 di LPPMP, di fakultas juga ada FIBA, dan ada ujian ini, nanti juga ujian skripsi, jadi sudah nggak karu-karuan ini mau diapain kita. Baik, jadi dalam dinikmati saja. ini, jadi apa namanya? Baik, terima kasih Saudara Tessa atas presentasinya. Mungkin ini juga pelajaran buat Saudara Tessa nanti ketika mungkin ada seminar hasil atau kemudian presentasi untuk tesisnya, itu tolong hanya di poin-poin aja. Anda cuma punya waktu 15 menit, tidak usah semuanya ditulis di situ. Jadi cukup poin-poin aja pertemuannya begitu. Jadi 15 menit aja itu sudah lebih, ini tadi sudah sangat lebih. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan rencana Saudara Tessa untuk menulis tesis berkaitan dengan pengadaan tanah. Mungkin saya awali dari apa namanya, latar belakang terlebih dahulu, nggih? Ya, Bu. Ya, mungkin Saudara Tessa bisa menjelaskan kenapa sih kok memilih kasus ini? Kasus yang ada di Kabupaten Klaten, adakah permasalahan di Kabupaten Klaten tersebut berkaitan dengan penentuan ganti ruginya? Karena masih terdapat berbagai pihak yang belum menyetujui, seperti
10 bidang tanah yang belum menandatangani kesepakatan untuk ganti rugi, Bu. Oke, jadi hanya karena itu aja, nggak ada yang lain, misalnya mungkin ada gugatan di pengadilan dan lain sebagainya, belum ada. Belum ada, Bu, untuk sementara ini gugatan di pengadilan. Oke, jadi itu dianggap karena tidak menyetujui, mungkin dianggap tidak adil, begitu kah? Iya, Nah, itu tidak saya temukan di dalam latar belakang Saudara Tessa. iya, Bu. Ya, jadi apa saja yang mengapa Anda memilih kasus ini? Yang dicontohkan cuman secara umum beberapa tempat terjadi permasalahan dalam penentuan ganti rugi. Tapi apa permasalahannya? Itu tidak ada. Sehingga ya jadi tidak ada alasannya kenapa memilih Klaten, kenapa memilih memilih pembangunan jalan tol ini begitu. Ini tidak jelas. Begitu kalau di latar belakang ya. Jadi Ya, Bu. mungkin itu nanti bisa ditambahkan. Ditambahkan. Iya, kemudian tinjauan pustaka berkaitan dengan teori keadilan itu Anda tidak banyak melihat di buku. Melihatnya adalah di blog. Misalnya kayak contohnya beberapa teori keadilan yang Anda pakai, misalnya kayak siapa aja Mbak coba tadi? Ronald Dworkin. Nah, Ronald Dworkin dan lain sebagainya itu, Anda tidak menggunakan bukunya langsung Ronald Dworkin atau mungkin orang lain yang mengutip Ronald Dworkin, tapi Anda mengutip di internet dan itu sepertinya blog, bukan artikel ilmiah juga. Jadi jadi itu mohon diperbaiki. Jadi kadang ada juga yang misalnya menurut Ronald Dworkin misalnya ya, tapi terus kemudian di bawahnya itu Anda tidak memakai Ronald Dworkin bukunya yang asli begitu. Jadi ini tidak diperbolehkan. Kalau memang mau begitu bisa pakai misalnya menurut Ronald Dworkin sebagaimana dikutip oleh begitu. Jadi enggak akan menimbulkan kesalahan. Misalnya iya kalau yang mengutip itu salah, ternyata dia tidak mengutip Ronald Dworkin misalnya, karena Anda tidak bisa mengecek kan buku aslinya seperti apa, dan ini sangat berbahaya di dalam penulisan akademik begitu. Sehingga kalau Anda kemudian menuliskan bahwa ini pernah dikutip orang lain, maka mungkin kesalahannya tidak akan di Anda semua karena Anda sudah mengutip dari yang kedua. Gitu. Makanya lebih bagus sebetulnya mengutip buku aslinya. Gitu. Tidak apalagi di internet, apalagi blog yang bukan di peer review begitu. Jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali penulisan tersebut. Kemudian ada satu juga di halaman halaman 2 yang berkaitan dengan, maaf saya bolak-balik ini, tapi ini kebetulan pas muncul di depan saya, halaman 3 sebetulnya, Anda mengatakan bahwa ini mulai berkaitan dengan permasalahan di dalam kegiatan pembangunan. Kemudian Anda mengatakan terutama pembangunan di bidang fisik di kota maupun di desa tentu saja memerlukan tanah tersebut. Diambil begitu saja dan diperlukan untuk kepentingan pembangunan. Maka jelas hak asasi warga masyarakat dikorbankan. Kata siapa jelas? Ini Anda baru berapa paragraf loh di pembukaan. Dan belum pernah diteliti bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sementara di belakang Anda sudah mengatakan bahwa tanah itu berfungsi sosial. Jadi pemerintah boleh mengambil. Artinya kalau diambil untuk kepentingan umum itu diperbolehkan. Hanya prosedurnya yang mungkin ada kalanya tidak sesuai dengan prosedur sehingga mungkin itu dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tapi itu pun harus dibuktikan, harus ada analisanya. Nah, ketika kemudian Anda di sini berlihat dengan teori keadilan, tidak menyinggung sama sekali hak asasi, apa itu hak asasi manusia, apa itu pelanggaran hak asasi manusia, kemudian tiba-tiba Anda mengatakan jelas HAM dikorbankan. Ini tidak benar, begitu menurut saya. Oh, maaf, ada yang nimbrung. Jadi, itu tidak diperbolehkan. Hindari penggunaan kata-kata jelas melanggar dan lain sebagainya di pendahuluan, ya, karena ini Anda belum melakukan penelitian, tahu dari mana? Ya. Belum ada sumbernya, apalagi. Jadi jelas ini kalau bisa dibuang.
pakai kata-kata yang netral, kata-kata yang nuans, ya netral begitu. Kalaupun Anda nanti akan membuktikan bahwa pemerintah memang melakukan beberapa hal yang terindikasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau mungkin tidak sesuai dengan teori keadilan, itu nanti kalau Anda sudah melakukan pembahasan, jangan di pendahuluan begitu. Ya. Kemudian apa lagi ya? Sebentar, aja tadi beberapa. Nah, kemudian kembali, di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ada beberapa yang misalnya Anda menulis teori Ronald Dworkin. Terus di bawahnya, saya tidak tulis halamannya sih, tapi saya sudah tandai merah semua. Itu terselip kata-kata atau 2 paragraf, 1 paragraf yang sebetulnya itu tempatnya dianalisa. Ini maksud Anda apa? Mungkin coba kalau bisa meluncur ke tentang tinjauan pustaka. Jadi Anda sudah mengkaitkan antara teori yang Anda pakai dengan kondisi yang ada di nggak khusus di Klaten sayangnya, tapi berkaitan dengan pengadaan tanah. Apakah memang mau dibuat bagaimana Anda menggunakan teori tersebut untuk menganalisa, ataukah itu adalah part dari analisa? Itu tidak jelas. Sudah ketemu sama? Teori Ronald Dworkin. Iya, coba lihat di ini Word saya agak bermasalah soalnya, jadi saya tidak bisa lihat cepat untuk di apa namanya. Saya tunjukkan halamannya sebentar. Ini misalnya di halaman 10 misalnya. Di halaman 10 itu Anda berbicara, Mbak, ini di John Rawls dulu ya, di utilitarianisme. Nah, itu Anda menjelaskan utilitarianisme, kemudian tiba-tiba di halaman 10, kemudian Anda mengatakan dari ketentuan perundang-undangan, mulai dari pencabutan hak atas tanah, pembebasan hak atas tanah, dan lain sebagainya, ini menganut atau dipengaruhi paham utilitarianisme. Nah, ini maksudnya apa? Ini analisa atau tinjauan pustaka? Kenapa bisa kesasar di sini, begitu kan? Ya, Bu, itu analisa. Nah, makanya, dan itu tidak hanya di sini saja, di bawah-bawah ada. Jadi nggak ngerti ini maksudnya Anda seperti apa, begitu. Ya kan? Nah, kemudian juga kalau mau kembali ke halaman 8, kalimat Mbak Tessa ini agak sangat membingungkan. Misalnya, itu Anda mengatakan teori keadilan berdasarkan utilitarianisme. Kemudian, tiba-tiba masuk John Rawls. Nah, apakah sebetulnya Anda ini mau menjelaskan teorinya utilitarianisme atau teorinya John Rawls, ataukah John Rawls itu termasuk salah satu penganut utilitarianisme, atau apa? Ini kan nggak jelas, toh? Ya. Iya, nggak tahu. Coba dijelaskan. Saya nggak ngerti kalau teori John Rawls yang menganut utilitarianisme. Ya, makanya mungkin akan lebih enak kalau di awal ditambahi dengan kata-kata apa sih sebetulnya utilitarianisme, terus kemudian Anda mau ini fokusnya kepada John Rawls aja dan atau apa begitu. Karena terus ini teori keadilan John Rawls dipengaruhi utilitarianisme dari Jeremy Bentham, kemudian dikembangkan oleh Stuart Mill, kemudian ini Bentham menuju kepada Bentham. Jadi kan sebetulnya nggak jelas. Terus John Rawls-nya itu kepisah jauh banget setelah di sekian paragraf gitu. Jadi mungkin akan lebih baik kalau kemudian setelah sub A ini Anda kemudian menulis bahwa utilitarianisme itu apa, kemudian siapa saja yang akan Anda bahas di sini begitu. Jadi nanti itu akan urut. Jadi enggak ini yang baca, saya begitu baca, aduh ini maksudnya apa? Saya terus terang bingung. Nah, kemudian 2 lagi mungkin sebelum beralih ke Bu Sas dan Pak ini, pustaka.
Metode penelitiannya memang mau normatif aja ya? Oke. Iya, Bu, normatif. Nggak masalah sih, cuma nanti mungkin bagaimana Anda akan menilai keadilannya. Apakah mungkin Anda akan perlu interview terhadap orang-orang yang tidak setuju. Itu tetap bisa normatif. Karena apakah nanti tidak kesulitan, tapi monggo dibicarakan dengan pembimbing. Kalau hanya normatif saja kemudian menilai keadilan dari siapa? Begitu. Jadi monggo aja itu nanti dipertimbangkan kembali. Kemudian PP dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 apa belum ada toh, Mbak? PP yang terbaru. Dari 2012. Karena makainya kan masih 2015 tuh. Yang terbaru peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021, Bu. Nah, itu nggak dimasukkan? Ya, ini mau dimasukkan, Bu. Oke. Makanya saya lihat ada peraturan, tapi kok nggak dibahasnya justru malah 2015, karena takutnya nanti 2005 sama beberapa peraturan itu takutnya nanti terus kemudian dihapus dengan PP yang baru. Jadi nanti silahkan dicek ulang. Kemudian banyak sekali kalimat panjang-panjang yang bahkan hampir satu halaman itu satu kalimat. Itu tolong diperbaiki. Kemudian yang terakhir adalah banyak kata ganti pronouns iya, dia, begitu, dan itu tidak jelas menunjuk kepada siapa. Sudah saya beri tanda semua di proposalnya, nanti saya kembalikan kalau kita sudah selesai. Ada beberapa kata ganti yang ketika itu kita menulis akademis, kalau bisa nggak dipakai, karena kecuali kamu sangat jelas menunjuk kepada siapa kata ganti tersebut. Kalau tidak jelas akan membingungkan. Terutama yang Anda ini ada copy dari teoris-teoris yang sudah ada. Itu Anda memakai kata gantinya banyak sekali. Jadi tolong diganti. Oke. Kemudian coba Mbak di halaman 21. Yang tinjauan tentang pengadaan tanah itu ya, Bu? Yang 21 yang berkaitan dengan Ion Fuller. Yang Fuller. Halaman 17, Bu. Oh. Sebentar, saya kok mengacunya ke 21 ya. Oh. Oke. Di tempat Mbak halaman 17 ya? Iya, Bu. Oke, baik. Coba saya ke 17. Saya lihatnya ternyata halaman di page yang yang di Word. Iya. Oh, ternyata baik 17, tapi tolong dilihat di 18-nya ya, Mbak. Iya, Bu. Ya, di situ Anda mengatakan menurut Fuller terdapat 8 hal yang menyebabkan kegagalan hukum. Tapi kemudian tidak menjelaskan kegagalan hukumnya itu apa. Tapi kemudian bisa dihindari dengan 8 persyaratan moral tertentu. Nah, ini kan kayak ada gap ya. Anda berbicara tentang kegagalan hukum, tapi kemudian di belakangnya, di bawahnya itu Anda menjelaskan bagaimana mengatasi kegagalan tersebut. Jadi ini juga hati-hati kalau mengutip, karena mengutip saja, tapi kebetulan tidak dipakai benar-benar di dalam tesis Anda, yang nggak usah terus nyelempit ke satu kalimat yang ternyata malah membuat pembaca bingung. Ya, ini yang saya maksud tadi, bahwa ini adalah blog seseorang, note 22, note 21 dan 22. Bahkan 21 ini adalah, nggak tahu, ini saya nggak ngecek di linknya, tetapi ini bukan tulisan akademis sepertinya. Kemudian
banyak juga yang Anda membuat statement tapi tidak ada sumbernya. Jadi tidak hanya, maksud saya jangan hanya nambahkan dari sumber lain, ini cocok tempel ke ilmu tempelin, tapi banyak sekali yang tidak ada sumber ilmiahnya. Mohon itu diperhatikan. Mungkin saya itu dulu, Pak Lego, nanti mungkin kalau masih ada waktu kembali. Kalaupun tidak ada, ini sudah saya berikan catatan untuk Saudara Tessa. Saya kembalikan ke Pak Lego. Matur nuwun sangat Pak Lego. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Erna. Masukan yang luar biasa, lebih detail sekali. Nilainya Bu Erna ya, dikasih ke Mas Hermawan. Iya Pak Lego. Monggo Bu Sas, sudah selesai masaknya, monggo. Selamat pagi Pak Lego, Bu Erna, Pak Yudo masih rapat di LPPMP karena beliau menyampaikan Pak Yudo Tessa presentasi. dan yang lainnya yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Saya menyampaikan secara singkat saja nanti, nggih. Pertama berkaitan dengan sebentar. Gini, saya menyampaikan ini saja hasil dari Turnitin saya ya Mbak. Tadi saya wajar mengapa kemudian Bu Erna kok menyampaikan di tinjauan pustaka itu kok ini apa itu namanya kelihatan dari blog begitu. Setelah saya turnitin bisa dilihat hampir 70% gitu hasilnya. Dan itu sangat luar biasa tinggi untuk tingkat similarity-nya. Jadi nanti hati-hati kalau mengutip. Jadi jangan dikutip full begitu. Ada yang ngeblok sampai hampir 2 halaman kalau nanti dilihat ke bawah itu. Nah, ngeblok banyak. Artinya kalau terutama di ini tinjauan pustaka, kalau ngutip itu di paraphrase Mbak. Jadi jangan langsung di copy paste begitu. Memang si internet itu memudahkan kita nggih untuk sumber bacaan, sumber referensi, tapi itu juga menjadi simalakama bagi penulis. Kalau tidak hati-hati, ya nanti bisa dikatakan sebagai plagiasi begitu nggih. Itu yang pertama. Jadi nanti silahkan yang di blog-blog banyak nanti di hasil turnitinnya akan saya berikan ke Mas Wawan. Ya diteruskan ke Mbak Tessa gitu. Saya sedikit sulit ngomong ya Pak Lego karena nafasnya pendek. Kemudian yang kedua kalau sakit tidak usah dipaksakan. Oke, Pak. Bisa. Yang kedua, PPT-nya Mbak nanti sudah disampaikan Mbak Bu Erna nggih tadi nggih. Apa itu? Besok ke depan PPT-nya dibuat yang ini saja yang singkat. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan monggo ditanggapi. Ini teori yang keadilan yang akan digunakan untuk analisis nanti teori keadilan yang mana? Atau teori keadilan siapa di dalam teorinya Mbak Tessa ini? Kan menyampaikan banyak teori keadilan ya. Nah, ini yang mau dipakai analisis yang mana? Semuanya atau salah satu saja? Berdasarkan liberalisme. Liberalisme yang mana? Libertarian itu banyak ya. Kelompok libertarian itu banyak yang termasuk John Rawls itu kan libertarian. Nah, yang mana yang mau dipakai? Ada juga teori keadilan sosial di Pancasila. Nah, ini kan sebenarnya konsep-konsep keadilan yang disampaikan tadi di tinjauan pustaka itu kan berbeda ya.
ada perbedaan-perbedaan konsep. Nah, itu mau dipakai semua atau salah satu? Monggo. Yang mana yang mau digunakan? Yang itu, Bu. Dari keadilannya yang berdasarkan Pancasila, khususnya pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berarti nanti yang sudut pandangnya dari keadilan sosial Pancasila ya. Iya. Nah, kalau memang sudah memilih itu, nanti pastikan juga di judulnya, kemudian latar belakang, walaupun di tinjauan pustaka itu mencantumkan banyak teori-teori keadilan, penulis harus punya posisi. Konsep keadilan yang nanti akan penulis gunakan untuk analisis adalah teori keadilan sosial dalam frame-nya Pancasila. Nah, sehingga ukuran-ukuran keadilan sosial dalam konteks Pancasila ini yang nanti harus dipegang oleh Mbak Tessa dalam analisis. Baik, Bu. Ya, kemudian, nah ini di teori juga ada menulis tentang sistem hukum ya. Relevansinya apa di dalam penelitian ini? Mengapa mencantumkan teori sistem hukum? Untuk menganalisis yang mana? Sistem hukum yang dipergunakan dalam pengadaan tanah yang sedang terjadi di Kabupaten Klaten ini. Oh, kok mungkin jawabannya? Yang tegas begitu, bagaimana kalau yang tegas? Teori sistem hukum yang digunakan dalam pengadaan tanah di Kabupaten Klaten. Oke, nanti silakan dikaji ulang ya untuk yang sistem hukum ini. Ya, Monggo bisa dikonsultasikan dengan pembimbing. Pertanyaan berikutnya, Mbak Tessa sudah melakukan pra-penelitian? Sudah, Bu. Wujudnya apa? Baru wawancara mengenai prosesnya, Bu. Sudah melakukan literatur review? Belum. Penelitian-penelitian sebelumnya? Belum, Bu. Ini saya cari juga di proposal tidak ada. Untuk posisi penulis, posisi penelitian ini di samping penelitian-penelitian yang lain itu belum saya temukan di dalam proposal, nanti minta tolong ditambahi. Karena itu untuk menunjukkan apa itu orisinalitas dari penelitiannya Mbak Dita. Jangan-jangan ini sudah ada yang mengkaji. Nah, kalau sudah ada yang mengkaji, nah posisinya ini seperti apa? Apakah menambahi atau ingin memberikan konsep baru gitu. Oke. Nah, hampir sama dengan Bu Erna. Ini kan penelitiannya normatif, nggih. Iya. Nah, apakah ini nanti bisa menjawab jenis penelitian ini, apakah bisa menjawab permasalahan yang dikaji, khususnya untuk mengetahui apakah ini memberikan keadilan bagi masyarakat atau tidak, atau cukup keadilan legal saja yang diteliti. Nah, itu silakan dibatasi. Kalau hanya mengkaji dari nilai keadilan dari normanya, enggak masalah. Tapi kalau bicara tentang keadilan sosial kan tidak hanya di normanya, tetapi juga pada kontekstualnya juga gitu. Tuh. Nah, ini menggunakan silogisme ya di teknik analisis. Iya, Bu. Nah, seperti apa toh silogisme itu? Ini yang menulis Mbak Tessa sendiri toh? Iya, Bu. Iya. Kan dengan kita, pernyataan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.
Apa itu yang pernyataan bersifat umum? Mungkin dapat dilihat dari artikel-artikel, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Kok jawabannya mungkin terus dari tadi ya? Kalau yang pastinya bagaimana? Dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan pengadaan tanah yang berlaku, buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel lain seperti berita-berita di koran dan majalah. Ini nanti diperdalam lagi untuk teknik penyimpulannya. Ini kan teknik analisis. Makanya tadi saya tanyakan teknik analisisnya kok menggunakan silogisme, karena itu hanya satu hal saja di dalam teknik analisis. Mengolahnya seperti apa, menganalisisnya seperti apa. Nah, menarik kesimpulannya, tekniknya itu menggunakan silogisme. Itu pun masih belum jelas kan ya di dalam tulisan ini. Oke, menggunakan deduktif, tapi kan harus dijelaskan lagi dalam konteks ini apanya yang jadi premis mayor, apanya yang jadi premis minor, di tulisan itu kan ada, tapi harus ditambahi tidak hanya konteks teknik penyimpulannya, tapi juga bagaimana mengetahui datanya itu valid tidak, diolah kan? Dianalisis itu seperti apa. Nah, baru tekniknya boleh menggunakan itu. Kalau memang dipilih menggunakan yang struktur argumentasi logis berupa silogisme itu, monggo. Tunggu. Sampun dari saya Pak Lego. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan Pak Yudo. Yang Busas ini kalau panjenengan sakit sebetulnya protapnya harus istirahat total, Busas. Oh, hasil swabnya alhamdulillah negatif, Pak Lego. Tapi kan pekerjaan banyak. Ini saja Zoom 3. Mohon yang Busas ini kan perintah WR2. Sebetulnya kalau pegawai kita batuk begitu, stop aktivitas begitu. Tapi monggo Busas ya diatur sendiri. Terima kasih sekali panjenengan, luar biasa masukannya. Tadi sebetulnya saya nggak tega itu, mau saya stop begitu. Pak Aji juga saya minta untuk stop, untuk letakkan semua. Kemarin swab test, alhamdulillah negatif Pak Lego. Jadi sedikit tenang. Antigen? Enggak, antigen. Ya, tetap harus hati-hati Bu, antigen ya. Ini sama Pak, saya juga batuk, tapi sudah swab juga dan negatif. Ini LPPMP ternyata sudah keburuan kerjaan luar biasa, jadi satu persatu batuk, pilek semuanya. Karena antigen juga? Nggih. Oh ya sudah. Nggak yang, ya, ini kan saya ada data banyak nih terkait dengan situasi ini. Jadi kalau saya melihat ini, ya saya normatif, saya anjurkan tetap utamakan kesehatan. Matur nuwun. Panjenengan tafsirkan sendiri. Sebetulnya saya lepas dari apapun nanti bertabrakan dengan WD1 nih. Anjuran saya bertabrakan dengan WD1. WD1 maksa untuk kerja, saya maksa untuk istirahat. Iya, akreditasi Pak soalnya. Monggo panjenengan itu saja. Hati-hati. Terima kasih sekali lagi Pak Yudo sudah bisa gabung. Pak Yudo. Belum sepertinya Pak. Sudah, saya ya. Terima kasih Bu Sasmini. Jadi pertanyaan Bu Sas dan Bu Erna tadi nyambung ya. Jadi intinya begini Mbak, tadi yang terakhir itu. Kalau kamu paham yang silogisme deduksi, itu sebetulnya selesai di situ. Jadi ada premis mayor, ada premis minor, dan konklusi. Kan premis mayornya ya teori-teori tadi. Teori-teori dan kalau levelnya tesis ya teori. Nah, premis minornya apa? Peraturan dan fakta hukum. Peraturan pengadaan tanah dan fakta hukum itu proses terjadinya ganti rugi itu fakta hukumnya, itu premis minornya di situ.
Nah, konklusinya bagaimana, apakah praktek hukum itu sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan atau tidak? Aturannya juga apakah yang persatuan prakteknya itu, yang nomor 2 kan aturannya yang dibahas. Jadi betul, terima kasih, di latar belakang itu ada perdebatan sebetulnya, sudah banyak penelitian sebetulnya yang sampaikan Bu Sasmi betul, Mbak Tessa posisinya di mana begitu ya. Misalnya penelitiannya Tugali, dia kan mengatakan pengaturan perdata orientasinya utility dan itu merugikan masyarakat. Kemudian penelitiannya Yusriadi di Pantura itu, kalau tadi di Jabodetabek ya yang pertama tadi, kalau yang Yusriadi itu di Pantura, Jawa, orientasinya ke liberal dan itu merugikan masyarakat. Kemudian ada penelitian-penelitian di sini yang S3 maupun yang jalan tol maupun yang jalan tol itu banyak juga. Itu orientasinya utility, itu merugikan masyarakat. Nah, itu sudah ada data. Nah, ini di Klaten ada potensi merugikan masyarakat juga. Nah, maka perlu dikaji tentu. Tadi kalau ada keadilan Pancasila ya mungkin keadaan Pancasila merupakan solusi atau kan itu apa tesis statement ya, langsung saja tegas begitu dengan penelitian yang ada dahulu, maka penulis atau peneliti mencoba dalam riset ini berpendapat mempunyai asumsi teoritis ya bahwa keadilan sosial atau sila kelima itu bisa menyeimbangkan kepentingan investasi dan pemilik tanah begitu kan. Itu jalan pada tahu sebagian besar untuk infrastruktur di era Jokowi ini. Dan itu kebetulan infrastruktur juga jalan tol di situ. Nah, itu dimunculkan di latar belakang, jadi ada perdebatan. Jadi betul tadi Bu Irna dan Bu Sas bahwa teori keadilan yang macam-macam tadi tidak nganggur begitu, ada muncul di situ kelihatan. Nah nanti dilihat apakah di Klaten itu di prakteknya seperti itu. Kalau aturannya mungkin sama ya. Yang belum banyak dikaji ini kan sebetulnya persoalan mengenai standar penilaian Indonesia SPI 300 yang dibuat peraturan Menteri Keuangan ya. Itu yang belum banyak menyentuh ya. Nah, coba nanti itu dikaji juga. Jadi nanti kalau memungkinkan, Mbak Tessa juga ke Kementerian Keuangan, kalau memungkinkan, kalau kondisinya sudah normal. Kemudian juga begini yang kutipannya jangan, tadi betul Bu Irna ya. Jadi hasil turunnya jadi 70% tadi. Harusnya kan ada Dorkin, ada Buller, itu ada perdebatannya sebetulnya di jurnal. Selain buku asli, nanti kalau aslinya ada, saya nanti filenya saya kasih. Tapi kalau yang perdebatan jurnal itu lebih bagus lagi, kan itu Buller ada debat juga, Dorkin ada perdebatan juga. Nah, itu lebih bagus lagi, nanti akan membantu kamu untuk menganalisis di pembahasannya itu. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Kalau sampai ke sana nanti memudahkan untuk luarannya. Jadi itu ya Mbak saya menyimpulkan dari masukan Bu Irna dan Bu Sasmi ini betul bahwa teori itu tidak posisinya di premis mayor, bukan bacaan, teori ya, teori. Premis minornya ya praktek hukum, fakta hukum bahasanya itu, dan bukan data primer, itu fakta hukum, fakta yang ada hubungan yang tentu nanti bermain di interpretasi yang digunakan, kamu gunakan apa terserah, interpretasinya itu mainnya di situ. Nah, itu mungkin ya Pak Yudo, halo. Kalau tidak Pak Yudo, Pak Busas, Pak Yudo ini masih di acara lain? Masih, Pak. Masih. Ini saya juga Zoom 2, yang satu HP. Pak Yudo ngisi pembicara enggak ini? Iya, presentasi, iya. Pak. Presentasi, Pak. Oh, itu Pak Yudo, sampun. Monggo Pak Yudo, ngapunten tadi terlambat, matur nuwun sudah dibuka tadi. Selamat juga untuk pom bensinnya.
Iya. Pagi Bapak Ibu. Jadi monggo Pak Yudho langsung. Ngapunten tadi saya tinggal saya di Pak Lego. Sehat ya panjenengan ya? Pripun? Sehat toh? Alhamdulillah. Om still harus manis sehat terus toh. Pak Yudho. Mboten wong niku hoak beritane. Ya monggo. Nggih, Mbak Dea, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak penguji yang lainnya, tetapi saya hanya mengkonfirmasi saja. Saya mau konfirmasi Mbak Tessa. Itu nanti penelitiannya normatif atau empiris? Normatif, Pak. Normatif. Iya. Kemudian saya ingin konfirmasi ya, ini kalau judulnya berkaitan dengan keadilan dalam arti pelaksanaan ganti rugi. Nah, sebenarnya nanti teori keadilan yang mana yang mau dipakai? Berdasarkan sila Pancasila yang kelima. Sila Pancasila kelima. Nah, di sini kok memang itu nanti mau didasarkan pada itu ya, Pancasila kelima itu ya. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan saya, menurut Mbak Tessa ini, apakah ganti rugi Tol Kulon Progo Jogja Solo ini data awal mungkin Mbak Tessa bisa kasih menurut saya, apakah juga dalam arti sudah mencerminkan keadilan atau belum? Belum, Pak, karena masih ada beberapa warga yang belum menyetujui atau menandatangani dalam persetujuan penetapan bentuk ganti rugi. Artinya ada data itu ya? Iya. Itu nanti Mbak Tessa bisa mengkonfirmasi data itu ya? Iya, Pak. Ada berapa dari semuanya itu yang tidak setuju atau belum mencapai kesepakatan? Kurang lebih baru 10 bidang, Pak. Soalnya kan ini prosesnya belum selesai semua di seluruh Kabupaten Klaten. Loh, Anda itu mau nanti di Kabupaten Klaten ya? Anunya? Iya. Dari data itu ada yang memang belum sepakat atau belum setuju dengan ganti rugi itu ya? Yang terlaksana baru 3 kecamatan, Pak. Rencananya dari total berapa kecamatan itu? Berapa kecamatan yang keseluruhan dari kena jalan tol di Klaten itu? Bentar, Pak. Enggak, artinya gini, kalau saran saya mungkin sebenarnya itu lebih bagus kalau empiris gitu kan. Sehingga tapi kalau ya walaupun mungkin saya nggak ngerti nanti apakah kendala di lapangan terkait dengan, karena proyek ini kan baru berjalan kan Mbak, dan itu sudah dilaksanakan. Nah, kalau nanti persoalan yang Mbak Tessa sampaikan itu berkaitan dengan mekanisme penetapan ganti rugi, berkeadilan itu nanti Anda harus punya ukurannya apa nanti, parameter dikatakan berkeadilan. Kalau tadi saya tanya menurut Pancasila itu seperti apa, itu yang perlu Anda deskripsikan, sehingga ketika Anda menjawab persoalan yang pertama, mekanisme penetapan ganti rugi itu sudah ada ukurannya, ini loh. Nah, ini yang perlu nanti Anda pahami. Kemudian yang persoalan kedua, apakah peraturan ganti rugi dalam pengadaan tanah sudah berbasis keadilan? Nah, ini sebenarnya bersama, ini pertanyaan yang nomor 1 dan yang 2 ini, gitu kan. Nah, kalau pertama mekanismenya, kemudian peraturan, ya tentu mekanismenya kan harus ada rujukannya. Berapa sih besaran per meter ganti rugi lahan di Klaten untuk tol Solo Jogja? Nah, itu kan ada normanya. Nah, nanti jangan sampai nanti permasalahan yang 1 dan kedua itu sebenarnya sama gitu lah. Nah, peraturan itu ini sebenarnya kan jadi satu. Ya, Anda mau meneliti normanya itu dianalisa atau sebenarnya meneliti implementasinya atau pelaksanaannya gitu loh, pelaksanaan ganti rugi jalan tol Jogja Solo Progo ini gitu loh. Kira-kira yang mana gitu kan. Nah, kalau Anda mau fokus ya, namanya dengan didukung dengan implementasi yang ada di
masyarakat, Pak. Kalau diimplementasi berarti Anda nanti ke lapangan ya, Mbak ya? Kalau norma didukung dengan kenyataan yang ada di lapangan, Pak. Oh gitu ya, enggak. Artinya itu Anda fokuskan saja. Jadi kalau nanti kalau mengkaji norma saja itu bisa, nanti Anda doktrinal itu bisa. Ya, Pak. Cuma nanti Anda harus tegaskan saja lagi di penelitian ini supaya nanti tidak menjadi rancu gitu kan. Apakah nanti fokusnya ke implementasinya atau sebenarnya Anda mau mengkaji normanya gitu kan. Norma itu apakah sudah mencerminkan keadilan? Lah keadilannya seperti apa? Anda harus punya ukuran parameter tadi. Kalau Anda keadilan di Pancasila, tentu seperti apa sih keadilan Pancasila itu, norma pengejawatannya? Nah, apakah nanti norma keadilan Pancasila itu sampai ke norma dalam arti peraturan presiden, sampai peraturan bla 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 yang mengatur tentang pelaksanaan ganti rugi jalan tol tadi. Sehingga jelas. Itu masukan saya tadi. Yang kedua, besok-besok kalau presentasi jangan dibaca, Mbak ya, itu. Ya, ini kan tesis, ini kan sudah S2 ini kan. Nah, apalagi nanti kalau dibaca itu kan kita sudah dapat draftnya dari sampean gitu kan. Ya kita sudah baca, kita pelajari. Nanti kesampaikan aja poin-poinnya. Itu nanti catatan saya itu. Makasih Pak Lego, Bu Irna dan Bu Tasmini. Terima kasih Pak Yudo. Nilainya Pak Yudo ya, Pak Mas Pawan, Bu Irna juga bisa. Saya mau izin lift, J. Sama ini kita tutup sebentar, Pak Yudo, Bu Irna, Mbak. Saya diperhatikan masukan tadi. Baik Pak. Demikian ujian seminar proposal atas nama Tesa Deta. Saya nyatakan tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi terima kasih Pak Yudo, Bu Irna, Bu Sas, dan teman-teman semua. Kita tutup ujian ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Nanti saya kirimkan ke Mas Wawan ya, Mbak Tesa, untuk dokumen yang sudah saya komentari. Ya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih ya, Bu. Ya. Matur nuwun, Pak Algo, saya lift, J. Lift, gantian pindah ke tempat lain. Betul, J. Matur nuwun.